Nah, kita kan ditinggal Ramadan 11 bulan yang lalu. Nah, ini saat tibanya Ramadan muncul kembali menemui kita. Kita pun rindu, dia pun rindu. Jadi sama-sama rindu. Itulah ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang rindu dengan hadirnya bulan Ramadan itu adalah orang beriman. Makanya yang dipanggil berpuasa orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang beriman. Sungguh harum si daun pandan tertanam di tepi kota. Assalamualaikum saya ucapkan salam sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shahibul bait, keluarga-keluarga yang kita muliakan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, orang tua kami yang berhadir pada kesempatan ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, mari kembali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, limpahan rahmat dan cucuran anugerahnya yang tak pernah berhenti kita diberinya siang dan malam nikmat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Kemudian daripada itu, salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Semoga kiranya dengan izin Allah kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua kami hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang cinta kebaikan dalam memenuhi undangan Shahibul Bait, yaitu Pak Budi beserta keluarga yang memiliki hajat untuk mengirim doa kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita dari keluarga beliau. Untuk itu
Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa kembali berkumpul memenuhi undangan Sohibul Bait untuk mendoakan almarhum dan almarhumah sebagai saudara kita sesama umat Islam, seiman dan seakidah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19 telah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka minta ampunlah kamu kepada Allah dan mintakan ampun atas orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mendoakan orang lain itu memang diperintahkan Allah. Bahkan dalam khutbah Jumat, pada khutbah yang kedua ada doa. Dan doa itu khusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Jika doa untuk kaum muslimin dan muslimat tidak dibaca, maka khutbah Jumat itu tidak sah. Berarti hukumnya wajib. Maka sebegitulah kita pedulinya kepada saudara-saudara kita muslim, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan, apabila mati anak Adam, iza mata ibni Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi beramal. Diundang, dia nggak datang. Kalau diundang datang, kabur kita. Kita wirid, dia nggak bisa wirid. Kenapa? Udah terputus amalnya. Jadi beramal itu kan waktu di dunia. Kalau sudah mati, tidak bisa lagi beramal. Tapi ada amalan yang sudah dilakukannya pada masa hidupnya, walaupun dia sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir untuk orang yang sudah meninggal dunia itu. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Jadi semasa hidupnya dia suka bersedekah. Ada uang, dia sedekah. Ada duit, dia nolong orang lain. Ada duit, dia berikan kepada fakir, miskin, kepada anak yatim, piatu. Nah, nanti udah meninggal dunia, mengalir pahalanya terus. Adapun uang yang di kantong, yang disimpan, yang di bank, yang dibawa tilam, itu hanya milik kita di dunia. Begitu kita mati, bukan milik kita lagi. Maka kadang-kadang kita heran, orang lebih cinta kepada harta orang lain ketimbang harta dia sendiri. Maksudnya apa itu? Orang lebih cinta kepada harta orang ketimbang hartanya sendiri. Suatu hari Khalifah Umar ditanya oleh Rasulullah. Khalifah Umar, saya mau tanya, mana lebih kamu cintai, hartamu atau harta orang lain? Khalifah Umar dengan sigap menjawab, ya Rasulullah, tentulah hartaku yang lebih kucintai.
Apa jawab Rasulullah? Engkau bohong. Engkau telah berbohong. Engkau mengatakan kau lebih cinta kepada hartamu daripada harta orang lain. Buktinya kau tumpuk-tumpuk hartamu di rumah. Rupanya harta yang kita miliki itu adalah harta yang sudah disedekahkan. Jadi maknanya kita lebih cinta kepada harta kita sendiri, yaitu disedekahkan. Kenapa? Karena nanti di akhirat itulah harta kita. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, orang berbangga dengan hartanya, dia menghitung-hitung, dia membandingkan dengan yang lain, ya kan, alhaakumut takasur, menghitung-hitung hartanya, membanding-banding dengan yang lain, bangga dengan harta, dia tumpuk-tumpuk hartanya, hatta zurtumul maqabir, hingga dia masuk ke liang lahat. Jadi banyak manusia itu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta sampai dia masuk ke liang lahat. Padahal harta itu cuma 3 yang kita miliki. Pertama, yang sudah kita makan sampai dia habis. Yang disimpan belum tentu milik kita. Dan anehnya kita, yang disimpan lebih banyak daripada yang dimakan. Betul kan, Pak? Lebih banyak yang disimpan. Beras lebih banyak disimpan daripada yang ditanam. Gula lebih banyak yang disimpan daripada yang diminum. Pakaian lebih banyak yang disimpan daripada yang dipakai. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, hartamu itu adalah yang sudah kamu pakai sampai dia lapuk, sampai jadi gombal. Nah, sampai disitulah umur harta kita. Tapi yang ketiga adalah hartamu itu adalah harta yang sudah kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harta kita. Makanya pelit, tamak, serakah, itu sifat seton laknatullah alaih. Itu yang disematkan kepada hewan lah, pada binatang-binatang. Jadi seluruh hewan dan binatang hampir semua sifatnya adalah tamak, rakus, pelit, kedekut. Tengok kucing, kalau udah ngambil ikan, digondol kan. Nah, ada temen yang ngejar, marah dia. Monyet, mulutnya penuh, tangan kanan kiri penuh, kakinya penuh, temannya punya dirampas. Itulah monyet. Serakah itu kan. Nah, jadi ada manusia seperti itu. Kenapa? Pelit dengan hartanya, dia berhitung dengan hartanya. Padahal kalau dia mati nggak dibawa, mati. Nggak dibawa mati. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Mengalir pahalanya, Pak. Ilmu yang bermanfaat, ilmu apa saja pun, kalau yang kita ajarkan ilmu itu bermanfaat, maka pahalanya mengalir terus kepada orang yang memberikan ilmu sampai hari kiamat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi malam ini kita dimintai doa oleh anaknya, kan begitu? Nah, walaupun anak sudah berdoa, tapi kita doanya berjamaah lagi. Nah, kan begitu. Supaya apa? Supaya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka minta ampunlah kamu kepada Allah. Sebentar lagi kan mau Ramadan ini, Pak. Seminggu lagi lebih kurang ya. Nah, kita rindu
kehadiran bulan Ramadan, kita rindu kedatangan bulan suci Ramadan. Kita rindu berpuasa, kita rindu sholat malam, sholat tarawih. Kita rindu bisa bersedekah di bulan Ramadan. Kita rindu bisa bertadarus Al-Quran bersama kawan-kawan kita. Kita rindu. Apa makna rindu itu? Rindu itu maknanya ingin bertemu. Jadi kalau kita merantau, nah, yang kita tinggalkan rindu sama kita. Kita pun rindu sama yang kita tinggalkan. Itu namanya kepengen berjumpa, kepengen bertemu, bersua kembali. Nah, kita kan ditinggal Ramadan 11 bulan yang lalu. Nah, ini saat tibanya Ramadan muncul kembali menemui kita. Kita pun rindu, dia pun rindu. Jadi sama-sama rindu. Itulah ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang rindu dengan hadirnya bulan Ramadan itu adalah orang beriman. Makanya yang dipanggil berpuasa orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rindu dengan kehadiran Ramadan. Kita tahu Ramadan adalah Ramadan yang barokah, rahmah, Ramadan yang mulia, Ramadan yang menjanjikan keampunan kepada orang-orang beriman ketika memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang mengharap kedatangan bulan Ramadan, dan kita pun mohon kepada Allah berkah bulan Rajab yang lalu, berkah bulan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami, panjangkan umur kami dalam berkah-Mu ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat, banyak duit ya Allah, bertemu dengan bulan Ramadan. Kuat kali udah masalah duit, amin. Pasap aja nggak amin. Ya kan? Iya, amin juga kan? Ya, amin lah. Ini kan lebih 40 orang yang hadir kan? Nah, salah satunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sehat banyak duit enak ya kan? Ini udah sakit, tak ada lagi duit, tak ada lagi kawan nih kan, wah kacau gitu. Kacau gitu. Nah, maka oleh karena itu kita mempersiapkan diri dengan kehadiran bulan suci Ramadan, yaitu bersihkan hati, bersihkan jiwa sanubari kita, serta bersihkan pikiran kita, agar kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan ikhlas menerimanya. Dan kita ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, wabil khusus sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak ada sholat tarawih, yang ada sholat malam. Nah, disinilah beda pendapat itu kan. Nah, setiap malam Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, 11 rakaat. Nah, ada berpendapat kalau mengikut Rasulullah tarawihnya 11 rakaat, tapi dia lupa di luar Ramadan dia nggak sholat 11 rakaat. Nah, memperbanyak tidur malam, bukan memperbanyak sholat. Kalau Rasulullah tidak, di luar bulan Ramadan pun dia tetap bangun malam sampai bengkak kakinya, dia sholat malam gitu. Begitu datang bulan Ramadan,
dia hanya 3 malam sholat di masjid. Itu Rasulullah. Malam yang keempat Rasul enggak datang ke masjid. Apa alasannya? Supaya jangan mengira sahabat-sahabatku dan umatku sholat tarawih itu dianggap suatu kewajiban yang dapat memberatkan umatku. Jadi khususnya untuk para sahabat pada waktu itu. Karena sahabat Nabi ini sangat sangat loyal kepada Rasulullah. Mengikuti Rasulullah loyal, luar biasa. Apa yang dilakukan Rasul, mereka ikuti gitu. Makanya 3 malam hanya Rasul ke masjid, lainnya dilakukan di rumah. Nah, supaya jangan dianggap tarawih itu suatu kewajiban yang memberatkan. Maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diberatkan untuk melaksanakannya. Jadi sungguh pun dia sunnah adalah perintah. Jadi sunnah itu kan ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada yang wajib. Wajib itu kan mutlak dilaksanakan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan sunnah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Rugilah. Orang perintah Allah kok nggak dikerjakan, nggak rugi kita. Cuma perintahnya sunnah, lebih ringan dari wajib. Cuma jangan kita pandang enteng dengan sunnah, apalagi sunnah muakkadah, itu perintah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kalau mendengar perintah, kita nggak milah-milih, oh ini nggak wajib kok, ini hanya sunnah. Kalau kita memandang perintah, baik wajib maupun sunnah, sami'na wa ata'na, dengar dari Allah, amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, itu kan sunnah-sunnah semua kan? Nah, maka kita pandang itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka kita kerjakan sholat malam. Apalagi di bulan suci Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sunnah dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya seperti yang wajib. Kalau yang wajib dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat banyaknya, Pak. Kan nggak ada di bulan lain kan? Maka dengan pertimbangan itulah kita rindu ingin ketemu kembali dengan bulan Ramadan dan rindu untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taubatan nasuha menjelang datang bulan Ramadan. Karena perintahnya adalah minta ampun kamu kepada Allah atas dosa-dosamu. Karena dosa kita banyak. Banyak tidak Pak dosa kita? Banyak. Karena manusia hidup ini tidak ada yang tidak pernah tergelincir. Tidak ada yang tidak pernah kepleset. Bapak-bapak yang hadir ini pernah nggak kepleset? Semua kita Pak pernah kepleset. Waktu anak-anak, waktu remaja, waktu dewasa, kepleset semua kita. Lewat sekali kepleset, besok lewat lagi, pleset. Lewat lagi, pleset lagi. Goblok namanya itu kan. Tidak ada bumi yang tidak pernah diguyur hujan. Semua bumi pernah diguyur hujan. Bumi asri pun diguyur hujan. Ya kan? Banjir lagi kan. Nah begitulah kita manusia, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti kita punya salah dan khilaf, sengaja maupun tidak sengaja. Kullu ibni Adam khata'un
wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik anak Adam yang berdosa, maka dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun padamu ya Allah, aku bertobat atas dosa-dosaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minum dulu ya. Kering ya. Enggak keluar suara mic-nya ya. Kemudian kita rindu dengan Ramadan dan kita pun gembira menyambut datang bulan suci Ramadan. Jadi orang beriman itu rindu dengan Ramadan, gembira dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan yang sangat menjanjikan buat hamba-hamba yang beriman, karena di dalamnya luar biasa rahmat. Sebelah kanan saya pun rahmat juga nih. Namanya Pak Rahmat ya kan. Nah, mudah-mudahan kasih sayang Allah ya kan? Terus tercurah kepada Pak Rahmat ya kan. Sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Karena nama itu kan menunjukkan doa gitu kan. Nama yang baik ya insya Allah doa baik gitu. Nah, maka kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira menyambut kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kemudian kita doakan kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia atau juga yang masih hidup. Kita doakan, yang hidup kita doakan, yang sudah meninggal pun kita doakan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Jadi yang hidup kita doakan, apalagi yang sudah meninggal dunia, yang dia sudah tidak bisa lagi beramal, maka kita bantu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka orang hidup menolong orang yang meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bisa nggak menolong orang yang hidup? Hah? Bisa. Nggak bisa lagi. Kenapa? Udah terputus amal ibadahnya. Yang terputus itu amal ibadah orang yang meninggal dunia. Bukan amal orang yang hidup. Orang yang hidup nggak terputus amalnya untuk yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup masih bisa berbuat. Begitu pemahamannya. Nah, maka kita doakan. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu nggak mengharap apa-apa kepada kita. Nggak mengharap kulkas dikirim. Nggak mengharap TV dikirim. Nggak mengharap ayam penyet dikirim. Nggak mengharap jamu kendi dikirim. Itu udah hang tuh orangnya. Iya, udah senget itu orangnya. Padahal udah nggak bisa berbuat apa-apa kok minta. Walaupun ada istilahnya tawasul, itu kan tawasul dari orang-orang yang soleh, wali-wali, tapi bukan minta ke orang itu. Bertawasul namanya, berkat waliullah Syekh Qadir Al-Jailani, aku mohon kepadamu ya Allah. Allahnya nggak tinggal. Begitu deh, bukan minta kepada manusia. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Quran surah Al-Imran ayat 135.
Jadi Allah bertanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Itu kan ditanya kita. Siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Jawabannya tidak ada, kecuali Allah yang bisa mengampuni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Bukan menyembah kepada manusia, bukan minta tolong kepada mbah dukun, bukan. Jadi menyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan manusia. Dia punya sifat Al-Qawiyyu, kuat. Al-Jabbar, hebat. Al-Jamal, Al-Kamal, sempurna. Jadi minta kepada dia. Ngapain kita minta kepada manusia? Manusia nggak sempurna, manusia miskin, manusia bodoh. Manusia nggak tahu apa-apa, minta kepada manusia yang sudah mati lagi dimintain. Wah, goblok betul. Goblok betul itu kan. Maka berharaplah kita kepada Allah, maka segala-galanya datang dari Allah. Inna lillahi. Sesungguhnya datang dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kepadanya akan kembali. Jadi yang kita miliki hari ini, Pak, dari Allah ini. Harta, duit, pangkat, jabatan, kendaraan, rumah, sawah ladang, pabrik. Semua datang dari Allah. Nanti akan kembali kepada Allah, akan kembali. Maka kalau kita ditinggal ruh-ruhnya kembali kepada Allah, jasad kembali ke tanah, harta kembali kemana? Ke ahli waris. Pangkat jabatan kembali ke orang yang menyematkan pangkat jabatan kita. Yang kita bawa apa coba? Ruh udah diambil Allah. Jasad diambil tanah, karena asalnya dari tanah. Harta diambil ahli waris kita. Pangkat diambil sama orang yang dulu menyematkan pangkat kepada kita. Kemudian disumpah kita di bawah Al-Quran dengan nama Allah. Kan begitu kan? Sesungguhnya aku ingin adil seadil-adilnya. Apa yang adil ya kan? Mulutnya ngalor, perbuatannya ngidul ya kan? Ngalor ngidul, nipu rakyat aja kerjanya. Masya Allah ya Rahman, ya kan? Nah, nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sudah mati nanti. Semua bakal mati kita. Nah, jadi yang dimintai kepada kita yang masih hidup adalah doa-doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang mereka harapkan seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, mereka ini sedang terombang-ambing di lautan istilahnya. Nah, datang regu penolong. Kan begitu? Nah, bagaimana cara menolong? Doakan mereka. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jamaah laki-laki perempuan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau bencong? Allahumma ighfir lahu he. Bencong nggak masuk ya kan? Maka rugilah jadi bencong. Kenapa nggak masuk dalam doa dia? Kalau laki-laki hu, perempuan kalau berjamaah hum. Kalau bencong nggak masuk dia. Huha nggak ada. Dalam qawaid bahasa Arab nggak ada huha. Wahwi nggak ada. Masya Allah. Nah, penyimpangan itu kan. Nah, jadi kita doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita doakan orang tua kita. Ya, kita doakan sahabat-sahabat kita doakan karib kerabat kita doakan keluarga kita doakan kaum muslimin dan muslimat yang telah
terdahulu daripada kita. Itulah yang mereka harapkan dari kita. Maza uridu ayuskarun nas ba'da mauti. Apa yang mereka inginkan sepeninggal mereka di dunia ini? Ya doa itu. Ya, doa anak yang soleh, doa kaum muslimin muslimat yang soleh dan solehah. Sebagai anak, kalau ada rezeki dia sedekahkan atas nama almarhum, almarhumah, kan begitu. Kemudian teruskan silaturahim. Orang tua kita punya kawan akrab, kita sambung silaturahim. Kita datangi dia. Nah, kita bawa oleh-oleh. Kita ceritakan bagaimana mereka dulu waktu hidupnya. Nah, inilah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat adanya bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita, bahwa kita yang hidup ini pasti akan mati. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Yang duluan sudah duluan, tapi yang belakangan pasti menyusul. Hidup hanya sekali. Kalau hidup tak beramal, nanti mati kena pukul. Yang pergi takkan kembali lagi. Yang hidup pasti akan menyusul. Maka oleh karena itu, mari kita persiapkan amal-amal kita perbaiki sholat kita perbaiki hubungan sesama kita, hablum minan nas, saling memaafkan di antara kita menjelang datang bulan suci Ramadan, karena tidak ada yang tak punya salah kita. Ustadz, jangan dianggap Ustadz nggak punya salah. Oh, banyak salah Ustadz. Kenapa? Karena banyak ngomong. Banyak ngomong, banyak salah. Sedikit ngomong, sedikit salah. Nggak ngomong, dimarahi jamaah. Orang diundang kok nggak ngomong, ya kan? Nah, kan begitu. Nah, makanya guru-guru kita kalau sudah selesai ceramah, dia kan minta maaf kan gitu kan. Nah, matur salah sila, duduk sila, tutur kata, tegur sapa, kan begitu. Saya juga begitu nanti, insya Allah saya minta maaf gitu kan. Nah, jangan tangkap ikan kakap, lebih bagus ikan tamban. Karena kadang-kadang Pak Ustadz banyak cakap, salah dan silap, mohon dimaafkan, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita saling memaafkan kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan, kita ziarahi kuburnya. Nah, ziarah kuburnya aksiru zikrul maut. Salah satu fungsi ziarah kubur adalah mengingat kita kematian. Kalau hari ini dia aku ziarahi, mungkin besok, lusa, entah kapan lah, aku pula yang diziarahi orang. Kalau hari ini dia aku sholatkan, nanti gantian, kita pula disolatkan. Kalau hari ini dia aku kafani, walaupun nengok-nengok aja, nah besok-besok kita pula yang dikafani orang. Kalau hari ini diantar jenazahnya, pasti suatu akan datang, kita pula yang diantar jenazah kita. Maka oleh karena itu, sholatlah sebelum disolatkan. Datanglah ke masjid sebelum mayatnya diantar ke masjid. Untuk disolatkan. Sedekahlah sebelum apa? Sebelum jadi mayat minta bangun lagi ingin sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa aku minas solihin. Ya Tuhanku, tangguhkan usiaku sebentar aja ya Allah. Aku ingin sedekah dan aku ingin jadi orang-orang soleh. Rupanya orang pelit gak ada gunanya, Pak. Kedekut, pelit, celit, ya kan? Loki, ya kan? Buntut, gasiran, gak ada gunanya rupanya. Jadi orang jahat juga gak ada gunanya. Gak sholat, gak puasa, gak ngaji. Gak ada gunanya rupanya. Kenapa? Nanti semua orang yang sudah meninggal dunia, itu aja ucapannya. Ya Allah, tangguhkan usiaku, aku ingin sedekah, dan aku ingin jadi orang soleh. Kata Allah, nehi. Nggak bisa lagi. Udah habis kontraknya, ya kan? Nggak bisa lagi hidup.
Nah, maka oleh karena itu mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada orang yang mengingatkan kita, guru-guru kita, ayo mari sama-sama kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kepada sesama kita saling maafkan. Dan kita berazam, bertekad, dan penuh hikmah dengan semangat. Manakala Ramadan datang, ayo berbondong-bondong kita ke masjid untuk sholat tarawih, kok lupa? Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, ya kan? Dengar taklim. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi diri kita masing-masing. Enggak pernah lagi ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita semangat, Pak. Tapi kalau kita masih mengatakan, Ramadan akan datang kan masih hidup. Oh, nanti kan masih ada. Besok masih bisa. Macam kita yang ngatur hidup ini, ya kan? Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita berdoa mohon rahmat dan syafaatnya. Semoga hajat ahli bait diterima, doa-doa kita dikabulkannya. Bukan kata sembarang kata, kata terucap tiada batas. Bukan doa sembarang doa, doa dapat menembus pintu aras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.